Halo, assalamualaikum. Video kali ini akan saya mulai dengan perekaman dari kamera depannya langsung ya buat video. Kemudian abis ini kita unbox smartphone-nya buat lihat isi di dalam paket penjualnya ada apa saja, detail sisi per sisinya, software-nya seperti apa. Habis itu nanti di akhir video ada hasil kamera lengkapnya, tes suaranya, loudspeaker-nya, mono sih kayaknya ya, dan juga performa gamingnya. Saya udah coba gamenya tadi, beberapa bisa jalan dengan sangat lancar. Buat sebuah smartphone 1 jutaan lebih dikit, kayaknya oke juga ya. Apalagi kalau lihat desainnya. Tapi kayaknya bukan buat gaming berat deh. Ya, daripada penasaran, kita langsung unbox aja dulu yuk. Halo, assalamualaikum. Biar telat kita unbox yuk smartphone baru Xiaomi yang harganya sejutaan aja. Ya, ini dia Redmi A3, seperti ini kotaknya. Dan nampaknya Xiaomi tahun ini nggak mau rilis jauh-jauhan ya, pada dekat-dekatan. Habis Redmi Note series, sebelumnya Redmi A3 dulu ya. Habis itu Redmi Note series, kemudian Xiaomi 14. Redmi Note, Mi series, kemudian juga sebelumnya Poco juga ada pada rilis kan. Entah kenapa, mungkin strateginya berubah. Biar mereka nyetok di awal tahun dulu, habis itu tinggal salesnya jualan sampai akhir tahun, atau mungkin sampai tengah tahun sebelum rilis produk baru. Tapi yang jelas Redmi A3 ini cukup menarik kalau ngelihat harganya yang sejutaan tipis doang. Dia punya layar 6,71 inci, 90 Hz juga refresh rate-nya. Kalau prosesor sih memang masih pakai MediaTek Helio G36 ya. Nggak banyak berubah. RAM-nya 4 GB dengan 4 GB lagi virtual RAM. Nah, yang menarik adalah desainnya. Dia punya premium glass back design yang nanti akan kita lihat di video unboxing ini. Dan juga saya berencana nunjukin hasil kamera dari smartphone ini ya. Jadi unboxing dan sedikit review lah tentang hasil kameranya. Karena untuk performa kurang lebih seperti itulah Helio G36. Untuk gaming tipis-tipis mungkin masih bisa, termasuk gaming-gaming casual tuh pasti bisa sih. Cuma saya pengen ngetes buat PUBG aja nanti ya, settingnya seperti apa dan gameplaynya selancar apa. Dan dia sudah punya fingerprint dan face unlock juga nih, bagus nih di level harganya. Dimana tahun lalu kayaknya ada beberapa yang masih belum pakai ya. Atau Redmi A1 yang saya maksud mungkin ya, saya rada lupa soalnya. Ini warna Midnight Black dengan storage 128 GB, kemudian baterainya 5000 mAh. Sisanya kita akan cek langsung setelah kita buka smartphone-nya ini ya, kardusnya. Untuk buka segelnya di sini kita harus sobek 2 stiker segel. Oke. Kemudian plastik luarnya bisa kita lepaskan juga. Dan tinggal buka kardusnya dari pinggir. Ini sama seperti Redmi A2 dan Redmi A1 cara bukanya. Yes, seperti itu. Langsung kita dihadirkan dengan smartphone-nya. Tidak ada partisi untuk sisi atasnya. Di kardusnya, ya bolong dari kardus penahannya besar banget karena memang kamera bumpnya seperti itu desainnya. Di sini ada SIM tray ejector bulat seperti ini. Lalu di bagian bawah, kita harus buka untuk pertama ada kabel data atau kabel charging Type A to Type C. Sudah Type C ya, aksennya putih, nggak orange. Kemudian dapat kepala charger berapa watt kira-kira. Di sini kelihatan masih 5 volt 2 ampere 10 watt saja untuk kepala chargernya. Lalu dapat panduan mulai cepat. Dan di sini kita bisa lihat layarnya masih pakai notch ya. Oke, kemudian ini ada kebijakan garansinya, buku garansinya di sini, daftar service centernya yang banyak juga. Dan greetingnya malah di akhir ya. Harusnya greeting tuh di awal, tapi ya sudah, nggak masalah juga. Yuk kita lihat langsung smartphone-nya sekarang. Ini dia Redmi A3 warna Midnight Black yang di depan layarnya sudah pakai bukan pelindung layar sih, ini lebih kayak pelindung sementara untuk di dalam packaging. Yang juga ada highlight fitur yang sudah dimunculkan juga di di bagian belakang dari kotaknya tadi ya, di boxnya. Ya, seperti ini. Ada fingerprint scanner nampaknya di tombol powernya, makanya seperti itu tombol powernya agak besar ya lebarnya dan juga tidak terlalu menonjol. Di sini ada volume rocker juga, frame-nya lurus dan feel-nya solid banget nih buat smartphone sejutaan tipis ya, kerasa langsung pas dipegang. Bobotnya kerasa soalnya, dan ini memang besar sih, 6,71 inci. Kemudian di sisi atas kita lihat ada speaker grill dan jack audio 3,5 mm.
Oh, di sisi bawah nggak ada, soalnya nggak ada speaker grill ya. Speaker grillnya di atas, jadi kalau lagi pakai holder, nggak khawatir tertutup si output loudspeakernya di atas ya. Di sini hanya ada mikrofon dan port Type-C di sisi bawah, sementara di sisi kiri ada SIM tray-nya. Kita akan buka, tapi harusnya sih untuk level harga segini masih ada slot micro SD. Tapi kita pastikan langsung saja dengan membukanya dan ya, triple card slot ya. Ada slot khusus micro SD selain 2 nano SIM card-nya. Kita langsung buka juga. Untuk layarnya kita nyalakan maksudnya. Yang ini nggak dapat anti gores bawaan di layarnya dan juga nggak dapat soft case ya dalam paket penjualannya. Udah saya setup dan saya tes untuk fingerprintnya. Oke, kedua berhasil. Cuma pas tadi register fingerprint kerasa kalau haptic feedbacknya kayak rada longgar gitu ya. Itu kurang enak, kurang solid kerasanya. Tapi nggak apa-apa karena level harganya lagi dan termasuk teman-teman juga boleh lihat bezel layarnya. Saya akan ganti wallpapernya dulu biar lebih kelihatan yang bagian bawah. Bentar. Nggak komplain saya, karena buat level harganya, ya segini udah lumayan sih. Nggak tebal-tebal banget juga, walaupun yang bagian bawah memang rada ekstra. Termasuk pakai notch juga. Tapi kan sesuai level harganya lah ya. Kemudian saya mau cek untuk about-nya dulu. Ya, waktu saya setup tadi, saya baru ngeh kalau ini UI-nya bukan pakai MIUI atau HyperOS. Kayak pakai stock UI. Tapi tetap sih pasti ada kustomisasinya, nggak yang pure stock banget. Ada DuraSpeed, kemudian tadi juga ada personalized ads-nya tetap muncul settingannya. Jadi tetap do expect bakal tetap muncul iklan ya di smartphone-nya. Oke, Android-nya sudah Android 14 dengan security update-nya 1 Desember 2023 dan Google Play System Update 1 Juli 2023. Security update-nya udah ada ketinggalan. Mudah-mudahan ada software update habis ini biar minimal ke Januari atau ke Februari ya. Kalau Maret sih kayaknya belum lah untuk smartphone sejutaan. Kemudian yang saya mau cek adalah storage-nya. Nih, dari 128 GB terpakai 13% dan free-nya 111 GB. Kemudian untuk RAM kan dia 4+4. Itu settingannya ada di mana kira-kira ya? System, language. Nih, ada memory extension di sini. By default dia menyala di 2 GB, bisa kamu matiin juga dan bisa dimaksimalin ke 4 GB juga. Boleh dicek-cek aja apakah lebih cepat dengan RAM 4+4 atau lebih banyak aplikasi yang nggak ke close ketika multitasking. Yang jelas dengan tipe storage yang disupport Helio G36 harusnya kan eMMC ya. Takutnya bottleneck di RAM extensionnya tadi, memory extensionnya ya. Dia menggunakan storage yang tidak terlalu cepat. Kemudian untuk bloatware-nya, saya mau cek di smartphone 1 jutaan tipisnya Xiaomi, kira-kira dapat bloatware banyak nggak? Nggak terlalu banyak, tapi kita hitung aja. Spotify, Tiket.com, TikTok, Tokopedia, Shopee, Netflix 6, Facebook 7, LinkedIn, Lazada 9, Booking.com 10 ya. So far so good, belum ada pinjol juga. Mudah-mudahan setelah connect WiFi, nggak ada juga aplikasi pinjol di sini. Kalau pay later mau tidak mau udah banyak terintegrasi dengan aplikasi belanja ya. Tapi tetap hindari pay later teman-teman sebisa mungkin. Dan ini UI-nya masih pakai app drawer seperti ini berarti ya. Nah, sekarang kita cek untuk kameranya. Ada in sensor zoom 2 kali. Digital zoom. Ini dia resolusi kameranya berapa sih? Saya akan munculin spek lengkapnya di sini karena saya belum baca speknya. Kemudian untuk video, kita cek resolusinya maksimal di Full HD 30 fps. Kamera depan juga sama. Ya, tentu jangan berharap 60 fps, apalagi berharap 4K atau 2K ya. Kemudian ada mode portrait, depan belakang bisa, dan ada time lapse. Sisanya kalau mau cek menu lengkapnya ada di mana ya? Udah mentok segini doang si modenya. Ya, tidak terlalu banyak ya aplikasi mode di aplikasi kameranya ini. Kalau mau cek settingan,
Kita bisa lihat di sini ada apa saja. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kamera belakangnya ada 2. Berarti kamera utama dan kamera depth aja buat portrait. Kemudian yang ketiga di sini ada LED flash, dan walaupun finishingnya glossy, di situ masih ada tekstur pattern yang kalau dikasih cahaya tuh menampilkan refleksi yang cukup indah ya. Ya, dan sulit untuk menebak harganya sejutaan tipis kalau desainnya sekeren ini, sekece ini. Walaupun ya finishingnya masih agak mudah kotor bekas sidik jari nih. Speakernya 1 di atas, performanya kurang lebih saya akan munculkan setelah ini. Dan juga akan saya tutup dengan hasil kamera dari Redmi A3 ini. Jadi kurang lebih seperti itu videonya. Tidak akan ada review lebih mendalam tentang penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari. Saya cuma mau nunjukin hasil kameranya dan kemampuan gamingnya paling mentok sampai mana. Buat yang tertarik, linknya langsung ada di deskripsi video ini. Hatur nuhun sudah nyimak videonya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في السماوات والأرض هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله. Ya, untuk audio, karena si loudspeakernya mono dan posisinya di atas, jadi ya pertama nggak bisa ada depth ya, tapi outputnya lumayan kenceng. Kemudian juga itu speaker yang sama dengan yang dipakai buat earpiece ya. Jadi kualitasnya so far so good buat level harga sejutaan, tapi nggak yang bagus-bagus banget juga. Kemudian buat performa main Subway Surfer sih udah enak ya, udah aman, nggak ada masalah. Kemudian main apa lagi tadi abis itu? Angry Birds 2. Pas lagi main udah masuk ke stage-nya, udah nggak ada masalah juga. Cuma dari pindah stage, dia baca file data games-nya itu lama, kerasa. Karena kan dia nggak pakai UFS juga kan storage-nya. Si Helio G36 ini belum support UFS, dia masih eMMC.
Dan kadang ada pas lagi loading tuh musiknya sampai patah-patah suaranya. Kemudian saya main Hall.io juga kerasa sih, berat ya. Padahal kan Hall.io itu game ringan sebetulnya, cuma memang dia real time melawan 7 orang, geser sana geser sini, berat kerasa. Kemudian terakhir saya main PUBG Mobile, settingannya cuma di smooth medium atau balance medium. Jadi rendah banget, masih bisa main, tapi jangan harap bisa push rank ya, karena kayaknya duel one on one aja bakal berat banget. Suaranya telat, kemudian juga pergerakannya telat, dan ya respon layarnya juga nggak bisa prima, bukan buat gaming berat atau gaming yang fast pace ya, bukan buat action game kayaknya ya smartphone ini. Udah berarti audio, gaming, tinggal kamera. Kalau kamera, sebetulnya ini kayak gini, dipakai ngerekam video, kayaknya bagus. Tone warnanya dengan pencahayaan yang cukup pas. Ini dari jendela aja lightingnya. Tinggal disimak audionya dari tadi, segini jelas atau enggak ya, untuk ukuran rekam di dalam ruangan. Ya, habis ini silakan cek hasil lengkap kameranya setelah itu, dan nilai sendiri. Buat smartphone harga jutaan lebih, jutaan tipis, segini udah cukup banget atau enggak. Karena kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang memang cuma buat TikTokan, lihat reels doang di Instagram atau YouTubean, ya sambil video call di WhatsApp, buka-buka Shopee, jangan deh, berat kayaknya ya. Kemudian, apalagi foto-foto ya, foto sekedarnya aja, ngabidiin momen, kalau nggak buat bukti, lagi di mana, ke nyonya. Atau, kamera udah, iya itu, buat belajar online, buat Zoom, buat video call, buat ya nikmatin konten, tapi nggak yang multitasking berat, dan sesekali misalkan dipakai anak buat main game, nggak khawatir juga kan untuk smartphone terjangkau seperti ini. Looksnya kece, asli jarang ada smartphone sejutaan lebih dikit yang kayak gini. Tapi walaupun kece, jangan salah, si back covernya itu mudah meninggalkan bekas sidik jari. Jadi mungkin kamu harus tambah sedikit budget buat beli screen protector yang pertama dan kedua casingnya. Oke, gitu aja video ini. Hatur nuhun sudah menyimak, langsung kita ke hasil kameranya ya. Depan belakang maksimal Full HD 30 fps. Ya, rada lama ngambil fokusnya. Kita kembali ke Exaido. Ya, harus ditekan di tengah layar biar fokusnya dapat. Kadang ya, dia autofokusnya masih rada lama processingnya, maklum karena prosesornya juga sudah mulai berumur. Tes video kamera belakang pakai Iron Man aja sebentar. Ini di luar kondisi cahaya bagus. Nggak usah dites di low lights ya. Ini smartphone sejutaan tipis doang. Kasihan kalau dites berat-berat. Yuk kita sambil jalan sedikit. Sambil kita buka pagar. Kebetulan sudah ada yang pulang sekolah. Turun tangga. Ada backlight. Gimana stabilisasinya dan audionya? Full HD 30 fps dengan Xiaomi Redmi A3. Planning jalan, goncangannya kerasa kalau jalan, tapi segini lancar nggak? Frame rate-nya smooth nggak?